Saling memaafkan ini, tuan-tuan, puan-puan, mempunyai banyak sekali faedah ya. Kita kalau melihat bahwasanya dosa di dalam Islam itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah dan dosa yang berkaitan dengan manusia. Dosa berkaitan dengan Allah itu saya beri contoh, tak sholat, tak puasa, minum arak. Itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Maknanya dosa itu hanya merugikan kita dan berhubungan dengan Allah. Kita tidak merugikan orang lain. Dosa yang merugikan orang lain itu contohnya mencuri, merompak. Kalau makcik-makcik biasanya membawang. Itu dosa-dosa yang merugikan orang lain, ada hubungannya dengan orang lain. Cara bertobatnya jika berhubungan dengan orang lain itu lebih susah daripada yang hanya dengan Allah saja. Karena berurusan dengan Allah itu mudah. Karena fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan Rasulullah juga mudah. Wabil mu'minina raufun rahim. Dan Rasulullah itu penyayang dengan dengan orang-orang mukmin. Tapi berurusan dengan orang-orang pada umumnya itu susah sikit. Bukan susah sikit, tapi susah banyak. Karena orang itu nak memaafkan itu susah. Nak memaafkan itu susah. Rasulullah dan Allah nak memaafkan itu mudah. Sebab itulah para fuqaha mengatakan bahwasanya di dalam kaidah-kaidah fikih itu mereka mengatakan hukukullah mabniyun alal musamahah wa hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Hak-haknya Allah terbina atas mudah untuk dimaafkan, dan hak-haknya manusia susah untuk dimaafkan. Bahkan ketika saya itu mengajar kitab namanya Fathul Qorib Al-Mujib, di dalam Hasyiah Bajuri, penjelasan dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu dikatakan bahwasanya kalau ada orang mencuri daripada orang lain sekiranya itu seharga 1 dirham. 1 dirham itu 1 koin perak yang beratnya itu 3 gram perak. 3 gram perak. 3 gram itu saya tak tahu berapa harga perak sekarang. Saya cakap aja 100 ringgit. Kalau emas mahal, emas itu sekarang 1 gram bisa sampai 300 ringgit kan. Bisa sampai 300 ringgit. Tidak, ini perak saja. Kira-kira kalau 1 gram perak itu 100 1 gram perak itu 100 ringgit, 3 gram perak 300 ringgit. Barang siapa mencuri uangnya orang lain 300 ringgit, nanti pada hari kiamat orang itu akan meminta ganti uangnya dengan pahala. Karena pada hari kiamat tak ada uang lagi. Uang kita ini tak berguna lagi. Rupiah, ringgit, dolar itu sudah tak berguna lagi. Yang berguna itu adalah kurensi amal perbuatan. Nanti pada hari kiamat kalau saya mencuri contohnya uangnya Haji Romi, nanti pada hari kiamat Haji Romi itu akan meminta kepada saya ganti daripada 300 ringgit pahala daripada 70 sholat saya yang makbulah. Jadi bukan 70 sholat ya, 70 sholat yang diterima. Kita ini sholat sehari-hari, diterima apa tidak wallahu a'lam. Bila-bila kita ini sholat terfikir, oh nanti makan nasi lemak ya, ini kejap lagi makan tempe saya. Itu hal-hal semacam itu akan mengurangi pahala daripada sholat. Pahalanya tidak sebanyak kalau kita itu khusyuk di depan Allah lah. Sholat kita yang khusyuk itu 70 sholat kita yang khusyuk akan diganti sebagai akan diberikan kepada orang yang kita curi uangnya 300 ringgit. Wa na'udzubillah. Terus bagaimana nasib orang-orang yang ketika di dunia itu ambil uang sampai 1 juta ringgit, sampai 100 ribu ringgit, sampai berjuta-juta ringgit. Pada hari kiamat nanti nak mengganti itu macam mana? Karena itu yang namanya hukukul adami, hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu susah untuk dimaafkan, itu susah. Sebab itulah kalau kita melihat bertobat itu secara umum syaratnya ada 3 jika hubungannya dengan Allah. Apa itu? Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Ya Allah, kenapa saya tadi tak sholat? Kenapa saya tadi tak puasa Ramadan? Kenapa saya tadi minum arak?
itu dosa besar, tapi untuk bertobatnya itu tak susah. Yang pertama syaratnya adalah menyesal. Ya Allah, aku menyesal. Tadi aku dah berbuat dosa. Kalau Anda menyesal, potensi untuk diterima dosa, diterima tobat itu mudah. Bahkan menyesal adalah rukun yang paling penting di dalam bertaubat. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, at-taubatu an-nadamu. Taubat itu ya menyesal. Taubat itu ya menyesal. Yang kedua daripada rukun taubat itu adalah al-iqla' fil hal. Anda langsung berhenti satu juga. Jangan kalau ada orang minum arak, sudah dapat setengah bertobat, ya Allah saya bertobat, tinggal setengah, tinggal sikit, ya sekali aja lah. Itu namanya bukan bertaubat. Ada orang makan babi, makan sate babi, dah makan 5, single 5 sekali dah. Nanti lepas makan 5 baru kita bertaubat. Itu namanya bukan bertaubat, karena tidak ada unsur ikhla, langsung berhenti. Dan saat yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, berniat untuk tidak kembali melakukan dosa lagi di masa depan. Jangan sampai ada orang bertaubat. Biasanya orang-orang itu kalau sakit bertaubat. Dulu banyak tak sholat, tak puasa, kemudian sakit bertobat. Ya bertobat, saya akan sholat, saya akan berpuasa. Dalam hatinya, nanti kalau aku udah sembuh, aku minum arak lagi. Ini masih sakit. Itu di Indonesia namanya taubat sambal. Apa taubat sambal itu? Ya, ini lepas makan sambal pedas. Pedas, saya tak makan sambal lagi. Esok dah mulutnya oke lagi, perutnya dah oke lagi, makan sambal lagi. Jangan sampai semacam itu. Itu di dalam taubat tak akan diterima. Di dalam bertobat yang hubungannya dengan dosa-dosa Allah hanya 3 ya. Berhubungan dengan dosa manusia, syaratnya ada 4, ditambah 1 lagi. Apa itu? Raddul madzalim, mengembalikan hak. Jadi kalau saya mencuri uangnya Haji Romi 1.000 ringgit, tidak bisa hanya menyesal, tak melakukan lagi, langsung berhenti mencuri dan berusaha untuk tidak melakukan lagi di masa depan. Iya, kembalikan 1.000-nya itu. Jangan hanya bertobat tapi tidak mengembalikan 1.000-nya. Uang yang Anda curi mesti Anda kembalikan. Tidak cukup hanya menyesal saja, mesti dikembalikan uangnya. Inilah susahnya kita itu berurusan dengan manusia. Karena manusia itu kedekut. Secara umum manusia itu kedekut. Dia tidak akan memberikan haknya kepada orang lain. Pada hari kiamat pun, kalau kita berjumpa, jangankan dengan kawan, dengan istri kita. Kita itu banyak mendolimi istri kita. Sama istri kita pun banyak mendolimi kita di dalam rumah tangga. Sebab itulah banyak-banyak kalau boleh hari-hari kita itu dengan istri kita, dengan pasangan kita saling meminta maaf. Jangan sampai pada hari kiamat itu kita jumpa istri kita tuh lari. Dan dalam Al-Quran disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Dibilang hari di mana orang itu jumpa saudaranya lari, jumpa emak ayahnya lari. Kenapa? Karena di dunia sering mendoliminya. Ketika di dunia tak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya pada hari kiamat ketika jumpa dialah lari. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya, jumpa istrinya tuh lari. Tak ada, oh ya Allah istriku lama tak jumpa, rindu. Tak ada. Rindu itu di dunia, di akhirat lari. Jangan sampai kita itu jumpa dengan saudara kita, dengan istri kita itu lari. Kenapa? Karena ada hal-hal yang belum kita selesaikan ketika di dunia. Dan mesti selesai ketika di dunia. Di akhirat meminta maaf tak guna dah. Tidak ada ibadah yang diterima ketika di akhirat, tidak ada. Anda di akhirat tidak bisa sholat lagi. Maksudnya sholat pun tidak akan ada pahalanya. Meninggalkan sholat pun juga tidak ada dosanya. Anda tidak akan bisa untuk berzikir lagi. Maksudnya berzikir di akhirat tidak akan ada pahalanya. Sudah selesai. Kenapa? Karena Anda dah tengok semua dah. Dah tengok malaikat, dah tengok neraka, dah tengok surga. Itu dah tak dianggap lagi. Kalau ibadah di akhirat diterima, semua masuk surga. Sebab itulah ketika nyawa dah sampai kerongkongan, ibadah apapun tak diterima. Kenapa? Karena ketika nyawa sampai kerongkongan,
Semua apa yang tak tampak menjadi tampak. Dan di dalam Islam, iman yang diterima itu bukan iman kepada sesuatu yang tampak, tapi iman kepada sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena iman kepada sesuatu yang gaib ini iman yang susah, bukan iman yang mudah. Kalau semuanya tampak, malaikat tampak, semua akan beriman. Jin tampak, semua akan beriman. Setan tampak, semuanya akan beriman. Lah kalau semuanya beriman, neraka kosong nanti. Semua akan masuk surga. Lah kalau neraka kosong, mubadzir tuh neraka itu. Wa innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah kawannya setan. Inilah pentingnya kita itu saling meminta maaf. Karena ketika kita meminta maaf itu mungkin sudah bisa dianggap hal-hal yang menjatuhkan dosa daripada apa yang kita lakukan dengan kawan-kawan kita. Dan minta maaf, Haji Romi saya minta maaf, dulu sempat menggibahi. Haji Romi minta maaf, dulu saya sempat mencuri 100 ringgit, tolong dimaafkan ya. Oh tidak bisa Habib, kembalikan 100 ringgit, Anda kena mengembalikannya. Kalau Anda tak bayar di dunia, nanti di akhirat Haji Romi akan ambil lebih banyak. Betul itu, yakni apa yang ada di dunia Anda kena setelkan. Kalau tak, akan ada mahkamah di akhirat. Allah akan ambil lebih banyak. Zakat kalau Anda tak bayar sekarang, nanti Allah akan ambil lebih banyak. Hutang kalau tak Anda bayar sekarang, Allah akan ambil lebih banyak. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ketika meninggal suci semua daripada dosa-dosa kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Amin amin ya rabbal alamin.